Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelia Putri, NIM C0E020017. Saya dari Prodi Keuangan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar akuntansi dengan pokok pembahasan siklus akuntansi dan transaksi perusahaan jasa. Baiklah, saya akan memulai pada slide pertama, yaitu siklus akuntansi dan transaksi perusahaan jasa. Sama dengan jenis perusahaan lainnya, perusahaan jasa juga harus membuat laporan keuangan. Nah, seperti yang Anda ketahui, untuk membuat laporan keuangan, maka Anda harus mengetahui siklus akuntansi perusahaan jasa. Dengan begitu, laporan keuangan yang dihasilkan baik dan benar. Berikut siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, identifikasi dan analisis transaksi atau penggolongan. Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah mengidentifikasi dan menganalisis transaksi. Akuntan atau Anda harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan, memiliki bukti dan dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Contohnya, seperti nota pembelian, kwitansi, penjualan, dan sebagainya. Setelah mengidentifikasi transaksi, Anda harus menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Untuk memudahkan, Anda dapat menggunakan persamaan matematis, yaitu aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas. Selanjutnya, yang kedua, pencatat transaksi ke dalam jurnal. Setelah informasi transaksi dianalisis, kemudian dicatat dalam buku jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Nah, pada yang poin ketiga, posting ke buku besar. Langkah selanjutnya yaitu memposting transaksi ke dalam buku besar. Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening pembukaan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Golongkanlah data transaksi keuangan berdasarkan jenis transaksi, yaitu tanggal, nomor dan nama akun, dan lain sebagainya. Yang keempat, penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Cara menyusun neraca saldo sangat mudah. Anda hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya antara jumlah debit dan kredit. Yang kelima, penyusunan jurnal dan neraca saldo penyesuaian. Jika pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat, ada transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Nah, saldo dari akun-akun pada buku besar dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva atau pasiva. Yang keenam, ada neraca lajur. Penyusun neraca lajur akan mengacu pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Yang ketujuh, ada penyusunan laporan keuangan. Langkah selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan berdasarkan informasi pada neraca saldo setelah penyesuaian. Tahap selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun seperti laporan laba rugi, laporan perubahan, laporan modal, neraca, dan laporan arus kas. Yang kedelapan, penyusunan jurnal penutup. Setelah membuat laporan keuangan, Anda juga harus membuat jurnal penutup. Yang kesembilan, ada jurnal pembalik. Tahapan jurnal pembalik adalah tahap pembalikan beberapa akun yang telah ditutup untuk mengembalikan saldonya. Yang kesepuluh, neraca akhir atau awal, atau setelah penutupan. Tahap ini disebut dengan neraca akhir atau awal karena sebagai neraca akhir yang dihasilkan pada akhir periode, disebut neraca awal karena akan digunakan sebagai neraca awal pada siklus akuntansi periode berikutnya. Di sini ada jenis transaksi akuntansi perusahaan jasa. Perbedaan karakteristik antara jenis perusahaan juga menyebabkan adanya perubahan untuk beberapa transaksi yang ada pada perusahaan jasa. Berikut beberapa jenis transaksi akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama ada pembelian. Transaksi pembelian ini adalah kegiatan membeli suatu produk. Yang kedua ada pendapatan, seperti halnya perusahaan lain, perusahaan jasa juga memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya, pembayaran beban. Selain mengeluarkan uang untuk membeli keperluan seperti peralatan dan perlengkapan, perusahaan jasa juga memiliki biaya atau beban. Ada penerimaan piutang. Piutang merupakan penjualan atau pembelian layanan yang dilakukan secara kredit. Sesuai dengan kebijakan kesepakatan yang dilakukan,
maka konsumen akan melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga pada waktu pelunasan piutang, perusahaan juga harus mencatatnya. Selanjutnya ada penanaman modal atau investasi. Pada saat pertama kali didirikan pasti ada setoran modal dari pemilik ataupun investor. Nah, semua investasi juga harus dicatat dengan baik, apalagi jika dana atau modal yang diperoleh dari pihak lain. Dengan demikian pembagian hasil dan pengambilannya jelas. Baiklah, saya tutup dengan sekian dari saya. Jika ada salah kata atau ejaan, mohon dimaafkan. Maka saya akhiri dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.